pulen banget singkongnya. Ibu baru merasakan lagi singkong segede ini. Yuk, pindah ke dalam sayang. Jangan di sini, takut ada orang yang lihat. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Bu Ratna adalah seorang janda kaya raya berusia lebih dari 40 tahun. Di desanya, ia dikenal sebagai sosok yang disegani karena menjabat kepala desa dan juga memiliki usaha pakaian online yang sukses. Dari luar, kehidupannya tampak sempurna. Rumah besar, kendaraan mewah, dan kehidupan yang serba cukup membuat banyak orang iri padanya. Namun di balik itu, cerita hidup Bu Ratna penuh dengan kisah yang selalu jadi bahan pembicaraan. Pernikahannya dengan suami pertama berakhir dengan perceraian. Bukan karena sang suami berselingkuh, melainkan karena Bu Ratna sendiri yang jatuh ke pelukan pria lain. Ia yang memulai pengkhianatan itu, dan ketika perbuatan itu terbongkar, rumah tangga mereka pun runtuh. Aku tidak bisa menahan diri. Aku hanya ingin merasakan kebahagiaan yang berbeda. Begitu Bu Ratna pernah membela diri saat adiknya menanyakan alasannya berselingkuh. Namun, pengakuan itu tidak membuat siapapun bisa menerima perbuatannya. Sejak saat itu, citra Bu Ratna mulai tercoreng. Setelah bercerai, ia tidak menyerah untuk menikah lagi. Beberapa kali ia mencoba membangun rumah tangga baru. Tetapi semua pernikahan itu hanya berumur pendek. Setiap kali ia melangkah ke pelaminan, selalu berakhir dengan perceraian dalam hitungan tahun. Alasannya sama, ketidakpuasan batin. Bu Ratna tidak pernah merasa cukup dengan laki-laki yang menjadi suaminya. Diam-diam, ia selalu mencari kesenangan dengan pria lain. Pola itu berulang berkali-kali, sampai akhirnya masyarakat desa menilai bahwa Bu Ratna adalah perempuan yang tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Ratna itu tidak pernah puas. Mana ada suami yang betah dengan perempuan seperti itu? Begitu gunjingan warga di warung kopi. Tapi Bu Ratna tidak ambil pusing. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan ia tidak merasa perlu menjelaskan hidupnya pada orang lain. Obsesi terbesarnya adalah menikah dengan pria perjaka yang jauh lebih muda darinya. Baginya, laki-laki yang tampan, gagah, dan segar mampu memberinya kepuasan batin yang tidak ia temukan dalam pernikahan-pernikahan sebelumnya. Itu menjadi standar yang ia kejar, meskipun orang lain menganggapnya aneh. Kenapa harus malu dengan selera sendiri? Aku punya hak untuk bahagia, ucap Bu Ratna suatu hari kepada sahabat dekatnya. Sahabatnya hanya bisa menghela nafas. Tapi Ratna, kamu kan kepala desa. Orang akan terus memperhatikan setiap langkahmu. Bu Ratna menjelaskan senyum santai. Biar saja. Selama aku tidak merugikan orang lain, aku tidak peduli apa kata mereka. Sikap masa bodoh itulah yang membuat Bu Ratna bertahan menghadapi cibiran. Meski begitu, ia sadar benar bahwa hampir setiap orang di desanya memandangnya sinis. Tidak sedikit yang menyebutnya hanya mementingkan nafsu. Tapi sekali lagi Bu Ratna tidak goyah. Di balik keberhasilan usahanya dan kewibawaannya sebagai kepala desa, ada sisi lain dari Bu Ratna yang hanya ia sendiri pahami, yaitu keinginan untuk menaklukkan pria muda. Ia merasa hal itu adalah jalan untuk menebus segala kekosongan yang selama ini menghantui hatinya. Di malam-malam sepi, ketika duduk sendirian di teras rumah besar miliknya, ia sering merenung. Bayangan masa lalunya muncul, membawa rasa bersalah, sekaligus rasa haus yang belum terpuaskan. Aku hanya ingin merasa bahagia. Apa salahnya? Bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Namun keesokan harinya, setiap kali ia berhadapan dengan masyarakat, Bu Ratna kembali menampilkan senyum percaya diri. Ia tahu dalam hidupnya tidak ada ruang untuk kelemahan. Begitulah sosok Bu Ratna,
seorang perempuan yang tampak berwibawa di mata masyarakat tetapi menyimpan obsesi yang kuat di dalam hatinya. Obsesi itu akan menjadi arah hidupnya, meski harus menentang norma dan pandangan banyak orang. Sejak lama, Bu Ratna sebenarnya sudah memperhatikan seorang pemuda di desanya. Pemuda itu bernama Andi. Usianya baru 21 tahun, masih duduk di bangku kuliah. Wajahnya tampan, sikapnya sopan, dan tubuhnya gagah. Andi juga masih perjaka, dan bagi Bu Ratna itu membuatnya semakin menarik. Selama ini, Bu Ratna hanya bisa mengamati dari jauh. Namun kesempatan besar datang ketika Andi bersama teman-teman kampusnya mengadakan program KKN di desa yang dipimpin Bu Ratna. Saat itulah jalan untuk mendekati Andi terbuka lebar. Dalam acara penyambutan mahasiswa KKN di Balai Desa, Bu Ratna berdiri di depan, memberikan sambutan resmi. Matanya sesekali melirik ke arah Andi yang duduk di barisan tengah. Ia berusaha menyembunyikan rasa tertariknya di balik kalimat-kalimat formal yang ia ucapkan. "Selamat datang di desa ini. Kami senang sekali menerima kalian. Semoga kehadiran kalian bisa membawa manfaat, baik bagi masyarakat maupun untuk pengalaman kalian sendiri," ujar Bu Ratna dengan senyum lebar. Sesudah acara, Bu Ratna sengaja memanggil Andi secara khusus. "Andi, kamu bisa sebentar ke kantor desa?" Tanyanya dengan nada ramah. Andi tampak kaget, namun ia menunduk sopan. "Iya, Bu." Di ruang kerjanya, Bu Ratna berbicara dengan nada serius seolah-olah sedang menugaskan sesuatu yang penting. "Kamu mahasiswa yang cerdas. Aku dengar kamu cukup paham tentang administrasi dan teknologi komputer ya?" Andi mengangguk pelan. "Lumayan, Bu. Saya sering membantu dosen mengurus data." "Nah, kebetulan sekali. Aku butuh bantuan tambahan di kantor desa. Jadi selama KKN, aku ingin kamu khusus membantuku di sini. Mengurus dokumen, mengetik laporan, hal-hal semacam itu. Bagaimana?" Andi sempat terdiam, lalu menjawab hati-hati. "Kalau memang itu bisa membantu program KKN, saya siap, Bu." "Bagus. Mulai besok kamu langsung ke sini. Anggap saja ini bagian dari kontribusimu untuk desa." Andi mengangguk lagi. Tidak ada yang aneh baginya karena tugas tambahan memang biasa terjadi saat KKN. Namun Bu Ratna punya maksud lain yang ia simpan rapat-rapat. Hari demi hari berjalan profesional. Andi datang setiap pagi membantu mengetik, menata arsip, atau membuat laporan. Namun perlahan Bu Ratna mulai mencari alasan agar Andi selalu ada di dekatnya. "Andi, tolong angkatkan map itu ya, agak berat." "Andi, komputer ini kok macet, bisa kamu betulkan?" "Andi, temani sebentar, aku agak pusing baca laporan ini." Semua permintaan itu terlihat wajar di mata orang lain. Namun sebenarnya hanyalah cara Bu Ratna untuk memperpanjang kebersamaan dengan Andi. Suatu sore, ketika kantor desa sepi, Bu Ratna sengaja membuka percakapan ringan. "Andi, kamu sudah punya pacar?" tanyanya sambil pura-pura sibuk menandatangani berkas. Andi terdiam sejenak lalu menggeleng. "Belum, Bu. Saya masih fokus kuliah." "Anak rajin seperti kamu pasti banyak yang suka." Andi hanya tersenyum malu, tidak menjawab. Ia merasa agak kikuk dengan komentar itu, namun tetap berusaha menjaga sikap hormat. Hari demi hari, suasana di antara mereka mulai cair. Andi yang semula kaku perlahan terbiasa dengan gaya Bu Ratna yang suka bercanda. Kadang ia bahkan membalas dengan gurauan kecil. Bagi Bu Ratna, itu tanda bahwa jarak di antara mereka mulai menipis. Dalam hatinya, Bu Ratna tahu bahwa langkah pertamanya berhasil. Ia sudah menemukan cara untuk mendekati Andi tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Yang dibutuhkan hanyalah waktu untuk membawa kedekatan itu ke tahap berikutnya. Hari-hari Andi membantu di kantor desa, membuat hubungannya dengan Bu Ratna semakin akrab. Awalnya semua terasa kaku dan penuh batas, namun perlahan suasana berubah. Dari sekedar atasan dan mahasiswa KKN, mereka mulai terbiasa dengan percakapan ringan. Bu Ratna tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mencairkan suasana. Ketika Andi sibuk mengetik laporan, ia sering melempar candaan. "Andi, kalau mengetik series begitu, orang bisa salah sangka.
Kukira kamu sedang menulis surat cinta, ujarnya sambil tersenyum. Andi terdiam sebentar lalu ikut tersenyum malu. Ah, Bu, saya mana bisa? Bisa atau tidak, suatu saat harus mencoba. Tidak mungkin terus sendiri kan? Percakapan semacam itu makin sering terjadi. Andi yang awalnya hanya menanggapi singkat, lama-kelamaan berani membalas dengan gurauan kecil. Walaupun masih menjaga sikap hormat, ia mulai merasa nyaman berada di dekat Bu Ratna. Tidak hanya di kantor, kedekatan mereka juga merembet keluar. Bu Ratna punya cara halus untuk membuat Andi selalu ada bersamanya. Salah satunya dengan alasan antar jemput. Andi, rumahmu kan searah denganku. Bagaimana kalau sekalian saja mengantar aku pulang? Ucap Bu Ratna suatu sore. Andi sempat bingung. Tapi Bu, bukankah ibu punya supir? Supirku sedang ada urusan. Lagi pula kan tidak ada salahnya kamu menemani kepala desa. Andi akhirnya menuruti. Sejak hari itu kebiasaan antar jemput mulai terbangun. Awalnya hanya sekali-sekali, lalu menjadi rutinitas. Dalam perjalanan pulang, mereka bisa berbicara lebih santai tanpa suasana formal. Di motor yang dikendarai Andi, Bu Ratna sering membuka obrolan yang lebih personal. Andi, apa cita-citamu setelah lulus kuliah? Saya ingin kerja di kota, Bu. Mungkin di perusahaan besar. Bagus. Tapi jangan lupa, desa ini juga butuh anak muda sepertimu. Perjalanan singkat itu menjadi momen yang paling dinanti Bu Ratna. Bagi Andi sendiri, ia mulai merasakan perasaan berbeda. Meski masih menahan diri, ia tidak bisa memungkiri bahwa perhatian Bu Ratna membuatnya hangat. Hubungan mereka pun semakin dekat. Kadang, setelah sampai di rumah Bu Ratna, Andi diajak masuk sebentar untuk sekedar minum teh. Obrolan yang dimulai dari hal-hal ringan sering berlanjut menjadi cerita pribadi. Bu Ratna kerap menceritakan tentang kesibukannya, masa lalunya, bahkan kesepian yang sering ia rasakan. Andi, kamu tahu tidak? Hidup ini kadang terasa hampa meski semua terlihat lengkap. Ucap Bu Ratna sambil menatap kosong ke cangkirnya. Andi diam sejenak, lalu menjawab pelan. Mungkin karena ibu terlalu banyak pikiran. Tapi saya yakin ibu kuat. Kuat di luar belum tentu kuat di dalam. Kalimat-kalimat itu membuat Andi semakin bingung. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan Bu Ratna, tapi ia tidak berani menafsirkan lebih jauh. Hari berganti hari, kebersamaan itu menumbuhkan ikatan yang makin erat. Andi mulai terbiasa dengan kehadiran Bu Ratna. Bahkan merasa ada yang kurang bila sehari tidak bertemu. Di sisi lain, Bu Ratna semakin yakin langkahnya menuju obsesi bisa terwujud. Suatu sore Andi seperti biasa mengantar Bu Ratna pulang. Langit tampak mendung sejak siang, namun mereka tetap melaju. Setibanya di rumah, Bu Ratna menahan Andi agar tidak langsung pamit. Andi, mampir sebentar. Hujan sebentar lagi turun. Percuma kalau kamu balik sekarang, ucap Bu Ratna sambil membuka pintu rumahnya. Andi sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baik Bu, saya masuk sebentar. Di ruang tamu, Bu Ratna menyuguhkan teh hangat. Obrolan ringan pun dimulai, dari kegiatan di kantor desa hingga program KKN yang sedang berjalan. Namun suasana berubah ketika Bu Ratna mulai bercerita lebih dalam. Andi, kamu tahu, kadang aku merasa sangat kesepian. Rumah besar ini rasanya kosong, katanya pelan menatap cangkir di tangannya. Andi menunduk, bingung harus menanggapi apa. Mungkin karena ibu terlalu sibuk, jadi tidak ada waktu untuk merasa ditemani. Bu Ratna tersenyum samar. Sibuk bukan berarti tidak sepi, Andi. Kadang aku hanya butuh teman untuk berbagi cerita. Perlahan hujan deras turun disertai angin kencang. Suara gemuruhnya membuat suasana semakin hening. Andi melirik ke jendela, menyadari ia tidak mungkin pulang malam itu. Jalanan licin dan jaraknya cukup jauh. Sepertinya hujan ini lama, Bu, ucap Andi. Benar, tidak usah memaksakan diri. Kalau perlu kamu menginap saja di sini. Besok pagi baru pulang. Andi langsung terdiam.
Menginap, Bu? Apa tidak jadi masalah? Tidak masalah. Kamu bisa bilang pada teman-temanmu di posko KKN kalau malam ini menginap di sana. Aku yang akan menyiapkan kamar. Jawab Bu Ratna tenang. Andi menghela nafas, lalu mengangguk pelan. Baiklah, Bu. Untuk mencairkan suasana, Bu Ratna mengajaknya menonton televisi. Namun obrolan mereka kembali mengarah pada hal-hal pribadi. Bu Ratna berterus terang tentang rasa hampa yang sering ia alami. Andi, kadang aku menutupi semuanya dengan senyum. Padahal di dalam hati, aku sering merasa sendiri. Andi coba memberi semangat. Ibu tidak sendiri. Masih ada keluarga, sahabat, bahkan masyarakat yang menghormati ibu. Benar, tapi itu hanya di luar. Di dalam rumah ini yang tersisa hanya kesunyian. Obrolan itu membuat Andi ikut larut. Ia bisa merasakan kesepian yang Bu Ratna maksud. Malam itu mereka berbicara lebih dalam dibanding hari-hari sebelumnya. Ketika acara televisi selesai, jam sudah larut. Hujan di luar belum juga reda. Bu Ratna berdiri lalu berkata, Andi, kamarnya sudah kusiapkan. Tidurlah, besok pagi baru pulang. Andi bangkit, sedikit kikuk. Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan. Tidak usah merasa repot. Anggap saja rumah ini rumahmu juga. Jawab Bu Ratna dengan nada lembut. Malam itu menjadi awal dari rutinitas baru. Setelah kejadian itu, Andi tidak hanya membantu di kantor desa, tetapi juga kerap singgah di rumah Bu Ratna. Mereka terbiasa ngobrol panjang, menonton televisi bersama, bahkan berbagi cerita yang tidak pernah mereka ungkapkan pada orang lain. Bagi Bu Ratna, setiap momen itu adalah langkah yang semakin mendekatkan pada obsesi. Sementara bagi Andi, ia mulai merasakan kenyamanan yang sulit ia jelaskan. Meski masih ada keraguan dalam dirinya, kebersamaan itu perlahan membuatnya sulit menjauh. Setelah beberapa minggu kedekatan mereka terjalin, Bu Ratna mulai berani mengajak Andi keluar dari rutinitas. Suatu sore di kantor desa, ia mendekat dengan nada santai. Andi, kamu pernah ke Bali? Tanyanya sambil memandang serius. Belum pernah, Bu. Saya hanya lihat dari televisi dan internet. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Anggap saja liburan singkat. Kamu bisa sekalian refreshing sebelum kembali ke kampus. Andi terdiam, ragu. Ke Bali, Bu? Dengan saya? Tentu saja. Kenapa harus heran? Aku butuh teman perjalanan. Dan kamu orang yang paling cocok menemaniku sekarang. Ajakannya begitu tiba-tiba, membuat Andi tak bisa langsung menjawab. Namun setelah dipikirkan, ia menyadari kesempatan itu jarang datang. Beberapa hari kemudian, mereka benar-benar berangkat. Sesampainya di Bali, suasana berbeda langsung terasa. Dari bandara hingga hotel tempat mereka menginap, Andi masih tampak canggung. Bu Ratna, sebaliknya, begitu antusias. Andi, lihat pantainya. Indah sekali kan? Ujarnya sambil menunjuk ke arah laut biru. Andi menung senyum kecil. Iya, Bu. Saya baru pertama kali melihat langsung seperti ini. Hari-hari mereka di Bali diisi dengan jalan-jalan ke berbagai tempat. Dari pantai kota, Tanah Lot, hingga Ubud. Bu Ratna terlihat lebih muda dari biasanya. Ia sering tertawa lepas, menikmati setiap momen, seolah semua beban di desa menghilang. Di sisi lain, Andi mulai merasa semakin dekat. Kebersamaan di perjalanan, makan bersama, hingga sekedar berjalan kaki di pinggir pantai, membuat batas antara atasan dan mahasiswa perlahan menipis. Suatu sore, mereka duduk di tepi pantai menunggu matahari terbenam. Ombak kecil berkejaran di pasir. Sementara langit berubah jingga. Andi, kata Bu Ratna dengan suara pelan. Kamu tahu kenapa aku mengajakmu ke sini? Andi menoleh. Supaya ibu bisa liburan. Bukan hanya itu, Bu Ratna tersenyum samar. Aku ingin lebih mengenalmu. Tanpa batasan kantor, tanpa pandangan orang lain. Hanya kita berdua. Andi terdiam, hatinya berdebar. Tapi, bagaimana kalau orang lain tahu, Bu?
Tidak ada yang perlu tahu. Ini hanya tentang kita. Jangan pikirkan yang lain. Jawabnya mantap. Ucapan itu membuat Andi semakin bingung, sekaligus tersentuh. Ia sadar ada perasaan yang mulai tumbuh, meski ia sendiri masih takut mengakuinya. Malam harinya, mereka makan malam di sebuah restoran dengan pemandangan laut. Obrolan mereka lebih santai, diselingi canda. Bu Ratna tampak lebih muda dari biasanya. Ia sering tertawa lepas, menikmati setiap momen, seolah semua beban di desa menghilang. Di sisi lain, Andi mulai merasa semakin dekat. Kebersamaan di perjalanan, makan bersama, hingga sekedar berjalan kaki di pinggir pantai membuat batas antara atasan dan mahasiswa perlahan menipis. "Andi," katanya sambil menaruh sendok, "aku jarang merasa sebahagia ini. Mungkin memang aneh, tapi aku senang kamu ada di sisiku." Andi menunduk, lalu berkata lirih, "Saya juga merasa begitu, Bu. Walau kadang saya bingung harus bagaimana." Liburan itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Apa yang sebelumnya hanya kedekatan biasa, kini berubah menjadi ikatan yang lebih dalam. Bu Ratna merasa semakin yakin bahwa Andi adalah sosok yang bisa mengisi obsesinya. Sementara Andi, meski masih dihantui keraguan, mulai sulit melepaskan dirinya dari kehangatan Bu Ratna. Hari-hari di Bali pun berakhir dengan kenangan yang sulit dilupakan. Saat pesawat membawa mereka pulang, Andi hanya bisa menatap keluar jendela. Ia tahu, setelah perjalanan ini, segalanya tidak akan sama lagi. Sepulang dari Bali, hubungan Bu Ratna dan Andi sudah berbeda. Mereka kini semakin terbuka satu sama lain. Andi tidak lagi canggung saat menerima telepon larut malam, dan Bu Ratna pun lebih berani menunjukkan perhatiannya. Namun perubahan itu cepat tercium warga desa. Kabar kedekatan mereka menyebar dari mulut ke mulut. Di warung kopi, di pasar, bahkan di acara desa, nama mereka sering disebut. Kamu dengar kabar itu? Katanya Bu Ratna sering jalan sama mahasiswa KKN itu. Siapa namanya? Andi ya? Bisik seorang ibu di pasar. Iya, saya juga dengar. Masa kepala desa berpacaran sama anak kuliahan, malu-maluin aja? Timpal yang lain. Desas-desus itu semakin ramai. Ada yang mencibir, ada pula yang terang-terangan mengkritik. Andi yang awalnya tidak peduli, lama-kelamaan merasa tertekan. Suatu malam, Andi menelpon Bu Ratna. Suaranya terdengar berat. "Bu, saya tidak enak. Gosip di desa makin ramai. Orang-orang melihat saya dengan tatapan aneh." Bu Ratna menjawab dengan tenang. "Biarkan saja, Andi. Omongan orang tidak akan pernah berhenti. Yang penting kita tahu apa yang kita jalani. Tapi saya juga punya keluarga, Bu. Buya saya sudah dengar kabar itu. Beliau marah besar." Hening sejenak, lalu Bu Ratna berkata, "Kalau begitu, aku akan bicara langsung dengan keluargamu. Jangan biarkan gosip itu merusak kita." Walaupun terdengar tegas, dalam hati Bu Ratna mulai gelisah. Ia tahu gosip ini bisa merusak wibawanya sebagai kepala desa, tapi ia tidak mau melepaskan Andi. Hari-hari berikutnya, Andi sudah tidak lagi di kantor desa karena program KKN selesai. Namun itu tidak menghentikan mereka untuk tetap berhubungan. Hampir setiap malam mereka bertukar pesan dan video call. Kadang Andi diam-diam datang ke rumah Bu Ratna. "Kenapa kamu kelihatan murung, Andi?" tanya Bu Ratna saat mereka bertemu. "Saya takut, Bu. Takut semua ini berakhir buruk. Kadang saya merasa tidak kuat dengan tekanan." Bu Ratna menatapnya dalam-dalam. "Andi, dengarkan aku. Aku sudah lama hidup dengan cibiran orang. Aku sudah terbiasa, tapi kali ini berbeda karena aku tidak mau kehilangan Kata-kata itu menggantung di udara. Andi tak langsung menjawab, tapi hatinya mulai terguncang. Ia tahu pilihan itu akan mengubah segalanya. Malam itu menjadi awal dari pembicaraan serius mereka. Tekanan sosial, cibiran warga, hingga penolakan keluarga, semua harus dihadapi. Namun Bu Ratna yakin,
Hanya pernikahan yang bisa menguatkan hubungan mereka. Keputusan untuk menikah tidak datang dengan mudah. Setelah desakan dari Bu Ratna, Andi memberanikan diri membuka pembicaraan dengan keluarganya. Malam itu, ia duduk di ruang tamu bersama ibunya. "Ibu, saya ingin bicara soal serius," kata Andi dengan suara bergetar. Ibunya memandang curiga. "Soal apa? Jangan bilang ini tentang Bu Ratna." Andi menelan ludah. "Iya, Bu, saya ingin menikah dengannya." Sekejap, wajah ibunya berubah. "Andi, apa kamu sudah hilang akal? Dia itu jauh lebih tua darimu, janda berkali-kali, dan semua orang tahu reputasinya." Andi menunduk, mencoba tenang. "Saya tahu, Bu, tapi saya yakin kali ini berbeda. Saya sayang sama Bu Ratna, dan dia juga serius dengan saya." Ibunya menggeleng keras. "Tidak, saya tidak bisa menerima. Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Jangan rusak semuanya hanya karena perasaan sesaat." Percakapan itu berjalan panas, tapi Andi tetap berkesiras. "Bu, saya mohon restu. Kalau nanti ternyata Bu Ratna mengulang kesalahan masa lalunya, biar saya yang tanggung akibatnya. Tapi kali ini saya ingin mengambil keputusan sendiri." Perdebatan itu berlangsung berhari-hari. Sampai akhirnya Bu Ratna memutuskan datang langsung menemui keluarga Andi. Dengan pakaian sederhana, ia duduk di hadapan ibunya Andi. "Saya paham, Bu. Saya tahu masa lalu saya tidak baik. Tapi saya ingin jujur, saya mencintai Andi. Kali ini saya benar-benar ingin berubah. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa setia dan bertanggung jawab." Ibunya Andi masih terlihat ragu. "Bagaimana saya bisa percaya? Semua orang di desa tahu cerita buruk tentangmu." Bu Ratna menduduk sejenak, lalu menatap lurus. "Saya rela meninggalkan jabatan saya sebagai kepala desa. Saya akan fokus pada usaha yang saya bangun, dan Andi akan saya libatkan di dalamnya. Saya ingin membuktikan kesungguhan saya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan." Keheningan meliputi ruangan. Ucapan itu membuat suasana berubah. Andi yang duduk di samping ibunya menambahkan, "Bu, saya percaya padanya. Mohon beri kami kesempatan." Akhirnya, setelah perdebatan panjang, keluarga Andi memberi restu dengan berat hati. "Baiklah Andi, kalau ini keputusanmu, ibu hanya bisa berdoa semoga kamu tidak menyesal." Tak lama kemudian, persiapan pernikahan mulai dimulai. Cibiran masyarakat justru semakin keras. Banyak yang mencemooh, menyebut pernikahan itu tidak masuk akal. Tapi Bu Ratna dan Andi tidak goyah. Hari pernikahan pun tiba. Meski suasana sederhana, acara itu tetap berlangsung himat. Saat ijab kabul selesai, Andi menatap Bu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Bu Ratna menggenggam tangannya erat seolah ingin berkata, "Kita berhasil." Namun, cibiran masyarakat tidak berhenti di situ. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, kepala desa kita sudah gila menikahi anak kuliahan. Mendengar itu, Bu Ratna akhirnya menepati janjinya. Beberapa minggu setelah menikah, ia resmi mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. "Kenapa ibu rela mundur?" tanya Andi suatu malam. "Karena aku ingin fokus membangun hidup baru denganmu. Jabatan itu tidak sebanding dengan kebahagiaan kita," jawab Bu Ratna dengan senyum yakin. Mereka pun menekuni usaha pakaian online yang sudah lama dirintis Bu Ratna. Dengan ide-ide segar dari Andi dan pengalaman Bu Ratna, bisnis itu berkembang pesat, omset meningkat, dan nama mereka mulai dikenal luas bukan karena gosip, melainkan karena keberhasilan. Warga desa yang dulu mencibir, kini hanya bisa terdiam melihat perubahan itu. Pelan-pelan, pandangan negatif mulai memudar. Suatu sore, saat mereka duduk bersama menikmati secangkir teh, Andi berkata, "Bu, rasanya saya masih tidak percaya. Semua ini bisa kita lewati." Bu Ratna senyum. "Ingat Andi, balas dendam terbaik bukan dengan marah, tapi dengan keberhasilan. Dan kita sudah membuktikannya." Mereka saling berpandangan, yakin bahwa perjalanan panjang ini telah membuktikan satu hal. Meski penuh rintangan, cinta dan tekad bisa mengalahkan cibiran siapapun.